might, must, shall, should. Ini semuanya predikat ori. Tapi kalau KW gimana Mbak? KW itu berarti misalnya satu kata kerja bentuk ketiga. Maaf. Kalau bentuknya kata kerja bentuk ketiga atau kata kerja ing, membedakannya gimana Mbak? Kalau kata kerja bentuk ketiga tok ya, verb tiga tok loh ya, bukan ada have, has, had-nya, tapi cuma verb tiga aja. Maka kita ngerti ini adalah yang di bla bla bla, karena kan pasif, kayak gitu loh ya, pasif. Bedanya sama yang verb ing, berarti ini kita mengartikan adalah yang mau, karena aktif. Nah, contoh misalnya the baby sleeping, berarti bayi yang tidur. The man walking, berarti laki-laki yang berjalan, kan gitu ya. Tapi kalau the house sold, berarti rumahnya yang terjual atau yang dijual, kayak ngono ya. Terus selain verb 3 sama verb ing, biasanya yang menggunakan conjunction ditambahkan predikat atau subjek predikat. Contoh misalnya that apa ya, misalnya that show bla bla bla, atau that is should bla bla bla, atau that you show, itu predikat yang KW. Jadi kesimpulannya, yang kayak gini ini dalam satu kalimat sampai dengan titik hanya boleh ada satu aja, satu predikat kata kerja bentuk pertama, satu word itu hanya boleh ada satu. Tapi yang sebelah sini mau dia verb tiganya berulang, verb tiga di sini, verb tiga di sini, verb ing di sini, verb ing di sini, verb tiga di sini, boleh, nggak masalah. Itu kan karena predikat KW. Begitu ya. Sehingga prakteknya tadi di nomor 14, train conductors ran into. Coba saya tanya, ran into di sini ini verb berapa? Ran into di sini verb berapa, Dek? Ran di sini coba saya mau tanya ke kalian. Ran ini verb berapa? Verb 1 atau verb 2 atau verb 3? Kata ran ini nomor 14. Verb 1, ada yang menjawab verb 1. Ada lagi nggak? Kira-kira menurut kamu verb 2, pintar ya. Verb 2, ini kata kerja bentuk kedua. Sehingga kalau ini adalah verb 2, menurut kalian ini adalah predikat ori atau KW? Kalau tadi kata rennya adalah verb 2, berarti itu KW atau ori? Pintar Nashwa, Vivi pintar, Anissa good, bagus, pintar, ya kan? Berarti kalimat ini sudah punya predikat orinya, adik-adik semuanya. Sudah punya predikat ori, sehingga yang kita butuhkan siapa? Yang kita butuhkan di sini adalah predikat yang KW. Mudeng maksudnya? Mudeng ya? Tak ulang lagi. Ren tadi verb berapa Mbak? Ren tadi adalah kata kerja bentuk kedua. Verb 2, lihat sebelah sini catatan saya. Verb 2 adalah predikat yang ori. Ini KW-nya. Ya toh? Ori Mbak, berarti nek wis duwe ori gimana? Nek wis duwe ori ya sudah, kalau udah punya ori berarti sisanya di sini adalah KW. Karena apa? Saya ulang lagi, dalam satu kalimat hanya boleh punya satu predikat ori aja. Sisanya KW, 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 KW semuanya. Nek udah kayak gini KW, berarti jawaban yang paling mungkin siapa? Coba kamu cari yang KW. Min verb berapa adik-adik? Min verb 1, berarti ori atau KW? Ori, salah. Gitu kan? Coba kita lihat opsi yang B, means ada huruf S-nya, verb berapa? Opsi B, means ada huruf S-nya, verb berapa? Verb 1, ori juga. Oh, salah, ya kan? Lanjut yang C, verb berapa ini? Ada kata men. Betul, Adil, betul. Ini kalau means yang opsi A untuk yang subjek banyak, yang B opsi tunggal, betul, pintar. Kalau yang C ada kata men. Berapa? Men itu adalah verb men itu adalah verb 2 bisa, verb 3 juga bisa ya. Bisa ori, bisa KW. Galau nih kita di sini nih gitu. Nek meaning jelas KW. There is man jelas KW. Lah wes yuk kita pilih mana nih antara C, D sama E. Lah wes kayak mumet lah. Sekarang berarti tugas kita terakhir kalau sudah ada 3 opsi yang Mbak ini yang mana yang kita pilih? Berarti mengeksekusi artinya, ya toh? Train conductors mengalami banyak masalah dengan warna putih yang
artinya jalan terus atau putih yang diartikan jalan terus. Ini bedanya antara C sama D adalah yang C ini artinya yang diartikan, tapi yang ini tuh yang artinya, yang ini artinya adalah yang diartikan. Berarti jawabannya apa? Jawabannya warna-warna ya. Banyak. Anissa, Dava, Jessica, beda lagi. Ya, oke. Vivi, Yunia. Ini memang agak membingungkan ya. Tapi gini ya adik-adik semuanya. Antara opsi C sama E, man sama that is man, ini sebetulnya untuk yang opsi C ini that is man-nya bisa kita sederhanakan. Bisa kita sederhanakan dengan sama dengan yang opsi C menggunakan verb 3. Jadi that is man ini bisa kita sederhanakan cukup langsung dengan menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Kenapa? Karena artinya sama-sama diartikan. Ya, that is ini kan salah tuh, that is ya toh. Jadi kita anggap opsi C artinya sama dengan opsi E, berarti dua-duanya salah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah white meaning go ya. White yang artinya sama dengan jalan terus, putih sama dengan jalan terus, kayak gitu loh maksudnya, bukan putih meant go atau white that is meant go, enggak, tapi white meaning go, jadi yang artinya sama dengan jalan terus begitu. Karena ini dua opsi yang artinya sama. Kalau dibilangkan bentuknya yang opsi I ya, that is meant, itu kan artinya sebenarnya yang di tadi tuh ya. Ini kalau kita sederhanakan bisa dengan menggunakan verb 3 langsung aja gini, kayak kata meant gitu ya. Sudah seperti ini nomor 14. Ini memang agak apa ya, kompleks. Ini banyak hal seperti ini, nggak apa-apa. Besok lama-lama akan terbiasa dengan teori ini ya. Dah, sekarang sudah nomor 14, jawabannya adalah yang D, meaning. Lanjut ke 15. Oh, 15 sekarang ke mana ini 15? Oh, for instance, one train conductor mistook a bright star a white light. Nah, di sini bolongnya di sebelah sini. Jadi one train conductor mistook a bright star bla bla white light though he was all clear. Coba di sini kita melihat ada kata for, as, to, about. Ini apa sih Mbak? Ini semuanya adalah preposisi, ya kan? Preposisi itu adalah kata depan. For artinya sama dengan untuk, as karena, to kepada, menuju, with dengan, about tentang, kan begitu. Cuma kalau di sini apa? Karena tadi di situ opsinya adalah berupa preposisi atau kata depan, sementara di sini kita melihat train conductor mistook a bright star. Mistook kuncinya pada kata mistook adik-adik. Mistook itu kan berarti apa nih ya, menganggap lah ya. Mistook menganggap sebuah apa ini namanya, bintang yang cerah pada saat malam hari, misalnya kereta jalan. Ada bintang tuh tiba-tiba muncul kelip-kelip warna putih gitu. Pada saat itu dianggap itu suatu kesalahan karena si train conductor, konduktornya menganggap bintang yang warnanya cerah tadi itu adalah sebuah warna putih. Berarti jalan terus nih, ada bintang putih jalan terus, salah. Dikiranya sains di situ, padahal enggak. Sehingga karena tadi kuncinya pada kata mistook ya kan, jodohnya dengan apa Mbak? Jelas jodohnya dengan kata for. Ini sudah jodoh adik-adik. Mistook itu jodohnya dengan kata for. Kok bisa Mbak? Itu namanya collocation. Itu namanya collocation. Adik-adik bisa pelajari nanti ya. Ini kalau saya tunjukin collocation ada apa? Ada ratusan kata. Jadi cocok-cocokan. Kata ini jodohnya dengan ini, kata ini jodohnya dengan ini. Mereka sudah berjodoh dengan preposisi tertentu. Jadi nggak bisa ditukar-tukar. Contohnya misalnya kata berbeda dengan. Coba berbeda. Berbeda itu kan bahasa Inggrisnya different. Si Jono berbeda dengan si Joni. Berbeda kan bahasa Inggrisnya different. Tapi kalau kita membahasa Inggris kan berbeda dengan, apakah different with? Apakah different itu pasangannya dengan kata with? Coba saya tanya ke kalian. Berbeda dengan, different with bukan? Berbeda dengan si Jono, berbeda dengan si Joni. Different itu jodohnya dengan kata with nggak? Atau bukan? Atau yang lain? Menurut kamu gimana kata different? Kata different.
Different itu jodohnya bukan dengan kata with adik-adik, tapi dengan kata from. Nah, kamu kan sering dengarnya mungkin oh berbeda dengan itu menerjemahkan Inggris kayak sorry Indonesia ke Inggris. Padahal yang namanya collocation itu dari kata-kata tertentu itu jodoh sudah dengan preposisi tertentu jadi nggak bisa di kamu asal sesuai dengan terjemahannya berbeda dengan nggak bisa itu sudah ada rumusnya collocation kan gitu jadi different from contoh saya tertarik membaca saya tertarik dengan kegiatan membaca menurut kamu apa coba interested misalnya tertarik dengan interested saya tertarik dengan kegiatan membaca dengan kan karepe interested jodohnya dengan kata with ya deh ya tapi ternyata nggak bisa gitu jadi collocation itu kata-kata tertentu harus dijodohkan dengan preposisi yang sudah pasangannya yang sudah menjadi jodohnya sehingga kalau di sini kata interested bukan dengan kata with tapi apa interested in ya kan ada lagi nggak mbak banyak ada ratusan kata deh misalnya yang selanjutnya kata based, depend, depend apa coba depend bergantung pada tuh bahasa Inggrisnya apa bukan depend to tapi apa depend on iya etiko ya kan ya bukan dihafalin sih tapi gimana ya memang kalau kamu sering baca udah pasti tuh akan hafal dengan sendirinya gitu tapi ini dilalah memang kalau collocation ini benar-benar ada kurang lebih banyak banget ratusan kata kali ya aku bilangnya ratusan sehingga yang sering kita jumpai aja gitu yang sering kita jumpai yang sering muncul di dalam teks aja jadi nggak usah di apa namanya dihafalin semuanya memang harus ngafalin ya sama halnya dengan vocabulary ini tuh sama halnya dengan vocab jadi harus pahamnya kenapa ya karena terbiasa gitu ya. Oke, sudah selesai. Maka ini nomor 15 jawabannya adalah 4. Lanjut ya, 16 dia nomor 16. Oh ini. Incidences like that, railway companies eventually moved green meaning go and it has been that way ever since. Bla 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 mengawali sebuah kalimat incidences like that insiden seperti itu kejadian seperti itu kan begitu sehingga kalau kita lihat opsinya ada deh la kata since artinya apa mbak kata since di sini artinya bisa sejak ya kan seperti yang saya sampaikan tadi di awal artinya bisa sejak bisa karena nah when apa ketika although huruf apa huruf although meskipun ini juga sama in spite of ya kan meskipun juga nah because of apa because of karena ya toh masih ingat dengan catatanku tentang conjunction tadi bedanya apa lah dia mau iya nih coba nanti dihafalin UN begini ya dek ya butuh hafalan beda sama UTBK tinggal eksekusi teks aja tapi nek ujian mandiri memang harus ngafalin ya mohon maaf di sebelah sini ada deh semuanya bedanya ini sama ini ya jadi bedanya cuma yang sebelah sini aja karena sama meskipun nek adik-adik mau gunakan because since S4 ini harus diikuti oleh subjek dan predikat harus diikuti oleh kalimat sementara kalau penggunaan because of due to sama owing to itu harus diikuti oleh noun phrase atau frasa kata benda kan begitu sama halnya dengan meskipun meskipun ada though although sama even though yang harus diikuti oleh kalimat sementara despite dan in spite of harus diikuti oleh frasa kata benda oke sekarang kita menuju ke soal yang tadi nomor berapa hilang ini enggak mana sih nomor ini ya oke lihat incidences like that insiden seperti itu ini kalimat bukan mbak bukan kamu hati-hati kamu lihatnya hanya sampai dengan koma aja selepasnya ada railway companies bla 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 kamu abaikan itu bukan termasuk yang jadi patokan kita jadi setelah koma ini wes kok main bablas nggak usah diurus ya sampai dengan ini aja incidences like that ini kalimat bukan B bukan incidences ini kan artinya sama dengan kejadian kegiatan peristiwa berarti ini kalimat ada subjek predikatnya enggak ada. Ini hanya berupa noun phrase atau frasa kata benda. Oke. Ya. Incidences. Ini apa, Mbak? Ini berupa frasa. Sehingga kalau dari sini kita lihat ada since ini boleh dipakai kalau kalimat kalau titik-titik setelahnya adalah kalimat. When juga sama diikuti oleh subjek predikat. Although juga sama. Hanya in spite of tok yang ada noun phrase-nya, hanya because of tok yang diikuti oleh noun phrase saja. Sehingga kita pilih opsi yang paling tepat A, B, C jelas salah ya, Dek ya.
ABC jelas salah, hanya in spite of dan because of aja. Kira-kira yang paling enak yang mana? Meskipun insiden tersebut atau karena insiden tersebut? Karena ya Jessica ya pintar sehingga jawabannya adalah because of, cocok kan gitu ya. Jessica, Anissa pintar, bagus. Lanjut yuk 17. Ini ternyata iya siap. Anggun dan teman-teman semuanya jangan khawatir, pokoknya nanti setelah selesai nanti ini kan juga ada beberapa soal yang belum saya bahas ya. Nanti pokoknya kita ini aja, kita SS-in, tenang aja. Materi dari awal tadi yang kita blalalala dan segala macam nanti kita SS-in ya. Lanjut, red goes. Yang 17 ya. 17 red goes, it has always been a color. Ini juga sama adik-adik. Nah, mengawali sebuah kalimat gimana? Mengawali sebuah kalimat dengan opsi as far as, so far dan segala macam. Adik-adik mengawali sebuah kalimat kalau di sini opsinya as far, ini harusnya ada s-nya lagi. Tapi di sini ada nggak nomor 17? Ada nggak di sini ada kata S? Nggak ada. Ya udah, berarti kan bukan A jawabannya, ya toh? Kemudian so far. Sejauh ini so far bla bla bla, ini juga harus ada S-nya di belakang so far bla bla bla. Atau nih nggak ada ya so far sejauh ini. Cuman kan kalau penggunaan kata so far harusnya letaknya ada di belakang ya kalimat, bukan di awal kalimat. Sehingga B salah. Far S. Aneh lagi nih far as ya toh, masuk mengawali sebuah kalimat dengan menggunakan kata sifat nggak bisa ya. Mengawali sebuah kalimat dengan kata sifat adjektif kata far yang artinya sama dengan jauh, jelas salah. As far as sama so far as red goes atau so far as red goes. Pinter Anissa, thank you. Jawabannya adalah D, as far as. So far as ada nggak sih Mbak? Ada teman, artinya kan bukan so far as, tapi kalau ini diartikan as far as red goes, sejauh warna merah itu ada kan gitu. Jadi sejauh gitu loh, sehingga jawabannya adalah as far as gitu. Ini soalnya ada di aplikasi nggak Mas? Ada, sudah ada. Jadi ini apa? Ya, tunggu ya, nanti coba dicek. Ada kok, kata admin operatornya ada. Nanti coba dicek ya, ada ya gitu. Tunggu aja. Lanjut ke 18. 18, it has always been a color danger. Sama dengan tadi nomor 14, kita pakai predikat ori dan KW. Kita pakai ilmu predikat ori dan KW. Has always been a color. Has always been ini adalah predikat ori. Jadi kalau yang kita butuhkan di sini adalah predikat yang KW. Kan gitu ya, Dek ya? Sama cara mengeksekusinya dengan tadi soal nomor 14. Kalimat has always ini adalah predikat ori, sehingga yang kita isi untuk fill in the blanks ini adalah yang KW. Yang mana yang KW Mbak? Kalau di opsi A ini verb 2, berarti ini adalah ori, jelas salah. That indicates, oke, boleh. That indicates ada ininya benar. Indicates ini verb 1, berarti ori, jelas salah. Sekarang pilihannya B, C, E. Nah, jawabannya apa? Nah, that indicates ada yang diikuti sama verb 1, berarti artinya sama dengan yang menunjukkan. Ada B ketemu sama verb 3, berarti artinya sama dengan yang ditunjukkan. Nah, yang ini that is indicated dengan indicated ini adalah kata kerja bentuk ketiga, artinya apa? Yang ditunjukkan juga gitu. Ya toh? Nah, sekarang kalau kita lihat opsinya akan selalu menjadi suatu warna yang menunjukkan tanda bahaya atau yang ditunjukkan tanda bahaya. Yang menunjukkan, ya kan? Kita butuh yang artinya sama dengan yang menunjukkan, ya Dek? Ya kan? Warna yang menunjukkan, bukan ditunjukkan. Yang memberitahu, yang menunjukkan, yang memberikan kode, menunjukkan. Jadi jawabannya apa? Berarti bukan yang I, bukan C, tapi jawabannya adalah that indicates kan gitu, yang menunjukkan tanda bahaya ya. Mohon maaf saya cepat-cepat. Because it is the color so that it can be seen from a greater lalalala. 19 jawabannya apa? Jawabannya adalah yang B, with the longest wavelength. Kenapa? Karena di sini kan kita tadi lihat because it is the color. Because it is the color. Karena ini adalah suatu warna titik-titik. Nah, ini apalagi kalau kita melihat ada opsi A, its wavelength is the longest. Its wavelength ini sudah kata benda. Color kan sudah ada kata bendanya, sehingga ini ada kata color tubruan dengan kata wavelength, jelas pasti salah karena tubruan. Kata benda langsung dempetan, salah, nggak bisa.
Kemudian kenapa nggak yang C aja? The color having a longer wavelength. Kenapa harus ada longernya? Kan nggak usah, ini long wavelength aja. The color ini ada predikat orinya. Salah, nggak bisa kita pilih predikat ori-ori lagi karena di sini sudah ada is-nya. Nah, it's long wavelength. Apa sudah ada kata benda? Di sini ada kata benda, ketemu kata benda lagi, salah. Sehingga jawabannya adalah yang ada kata with-nya, gitu ya. Yang artinya sama dengan. Let's B. 19B jawabannya adik-adik terakhir nomor 20. As far as yellow goes, it blah blah tries because it has a slightly shorter wavelength than red, but not as short as green. It blah blah blah. Jajal 20. Karena ini kejadiannya sudah lampau. As far yellow goes, ya sejauh warna merah itu ada, it digunakan oleh para pengemudi jawabannya adalah artinya sebenarnya pasif, digunakan, was used to, ya, was used to gitu ya. Oke, adik-adik semuanya saya kira cukup. Silakan kalau ada yang mau bertanya silakan sambil saya SS-in. Tapi dari materi dulu aja ya. Silakan di sini untuk yang halaman pertama tadi. Silakan di SS kesempatan 5 detikan aja, cepat yuk. 5 4 3 2 1. Sambil kalau ada yang mau tanya lagi, ditanyakan lagi dari yang sudah kita bahas tadi, boleh silakan ya di kolom chat. Sudah ya, halaman pertama silakan di SS 5 4 3 2 1. Sudah? Lanjut halaman berikutnya. 5 4 3 2 1. Lanjut, yuk. 5 4 3 2 1. Lanjut. Berikutnya sudah? 5 4 3 2 1. Sudah? Oke, lanjut ya. Derivatif. 5 4 3 2 1. Sudah? Oke, lanjut ya. Berikutnya halaman ini. 5 4 3 2 1. Sudah, mari kita lanjut. Berikutnya yang oke, lanjut lagi. Sudah, next. Ke soal langsung aja ya. Ini, nomor 11. Untuk yang hari ini belum terbahaskan adik-adik, kan tadi ada beberapa reading yang belum terbahaskan ya. Nggak apa-apa, nanti itu kita simpen untuk pertemuan yang berikutnya aja. Gitu ya, gampang lah pokoknya. Ya toh? Kita bahas untuk pertemuan yang berikutnya aja. Sekarang kita mantepin dulu basic-basic ilmunya aja, basic teorinya. Nah, 11 ini ya, lanjut 12. Lanjut, sudah 13. Oke, next 14. Lanjut 15. Next 16. Next 17. Next 19. Next 20. Sudah. Ya, gitu adik-adik semuanya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Habis ini apa? Biologi ya? Oke. Oh, 19. Oh iya, yang IPA, biologi, IPS-nya sejarah. Gitu ya, bisa lanjut untuk yang berikut.